sudah mangan bareng apa Lah rasanya? iya iki mangan tak kan sampai kok nang dragon. Aku ora ngerti nggone. Dragon. Sampeyan kok ngenteni nak teko B2 kontak aku ya. Kok tak B2. apa-apa. B2. Oh, B2 sampai kok. Oke, tapi aku tadi saya pesan iki abot. Iya, oke, heeh. Ini sampai ipo ya. Nggih, nggih. B2. Nggih. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aski dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aski dhalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah sahabat, ini aku mau melanjutkan review aku ya. Ini perjalanan di bulan aku kemarin pas waktu tanggal 14 Juli 2024 ya Sekarang sahabat. ada di Heng Facun ya. Kita mau menuju ke mana? Ke Admiralty dulu. Nah ini keretanya sudah nyampe sahabat ya. Nah kita langsung menuju ke Admiralty dulu, nanti pindah. Setelah itu kita menuju ke Samswipo gitu. Nah ini sambil berjalan ya sahabat, sambil kita menikmati indahnya perjalanan di Hong Kong ya. Karena kita kalau di Hong Kong itu nggak seperti di Indonesia ya, mau kemanapun naik sepeda tinggal arahnya kemana udah nyampe tujuan. Kalau di Hong Kong beda jauh ya, semuanya serba jalan kaki ya. Nah ini setelah kita keluar dari kereta atau kita keluar dari bis atau apapun ya alat transportasinya, itu kita harus jalan sahabat, sejauh mungkin kita harus jalan. Oke, ini kita sudah sampai di Admiralty ya. Nah ini aku mau lanjut untuk berbagi sharing ya, atau berbagi pengalaman lah ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya menceritakan sebuah kisah ya. Di sini saya tidak spill wajah ataupun saya tidak sebut nama ya. Jadi di sini saya niatnya untuk berbagi sharing atau cerita biar sahabat-sahabat yang belum tahu itu bisa mengambil hikmah atau sisi positif yang berada di dalamnya ya. Bukan berarti saya itu menceritakan aib orang lain ya. Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Jadi untuk para yang tidak suka ya, silakan di skip saja, nggak masalah. Jangan sampai Anda itu kalau berkomentar malah justru menampakkan bahwa diri Anda itu orangnya itu modelnya selalu gagal fokus atau nggak nyimak, tiba-tiba komen aja gitu ya. Oke, ini kita sudah pindah kereta ya. Ini di jalur merah ya sahabat. Kita mau menuju ke Samswipo ya. Nah, di sini aku mau berbagi cerita ya, sangat miris sih ya, ngeri banget gitu. Karena dari dulu memang yang namanya Hong Kong itu keras ya. Dikit-dikit interminate gitu. Ini kemarin ada kejadian ya, pulang libur terlambat, interminate ya. Terus majikan nggak suka ya dari awal memandang kita atau di saat kita itu datang
dia sudah ilfil sama kita, bisa-bisa juga interminate gitu. Oke, jadi kali ini aku mau menceritakan ya sebuah kisah cerita Mbak TKW ya. Ya sangat miris ya, kasihan banget gitu ya. Karena dia itu menanti di PT atau proses di PT itu 1 tahun, sahabat, bayangin. Ya Allah, aku dulu proses itu nggak ada 3 bulan aja, perasaan aku udah lama banget ya. Ini 1 tahun tunggu di PT ya, berangkat ke rumah majikan kerja 1 bulan di interminate cuman gara-gara sepele banget. Nah, masalahnya apa? Sahabat, ikuti terus ya bagaimana cerita aku. Tapi sebelum itu aku mau menceritakan dulu apa sih kebiasaan orang Hong Kong. Nah, ini pembelajaran ataupun pengetahuan untuk sahabat-sahabat aku yang belum pernah masuk Hong Kong atau yang sekarang masih berada di PT ya, yang sama sekali belum pernah masuk ke Hong Kong itu ya. Jadi untuk yang pertama ya, kebiasaan orang Hong Kong itu di pagi hari itu nggak pernah mandi. Nah, itu mayoritas seperti itu ya. Karena orang Hong Kong ataupun Taiwan itu aku rasa kurang lebih ya, intinya orang Cina lah ya. Yang namanya air itu harganya mahal banget nih, sahabat ya. Jadi mereka itu walaupun mau ke kantor, ke sekolah, semuanya itu paling cuma cuci muka, gosok gigi, cuci muka, udah selesai gitu. Jadi untuk sahabat aku, banyaklah berdoa ya, ketika belum masuk Hong Kong, banyaklah berdoa. Semoga Allah memberikan keajaiban dan mengabulkan apa yang kamu inginkan gitu. Contohnya saya, sahabat ya. Nanti aku kasih cerita ya, pengalaman pribadi saya. Itu ya untuk yang pertama ya. Jadi orang Hong Kong tidak mandi kalau di pagi hari. Yang kedua, masalah sarapan ya. Kalau sarapan itu kalau orang Indonesia yang tentunya kalau pagi hari nasi ya, nasi pecel anget-anget sama tempe goreng dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tapi kalau orang Hong Kong ya, orang Cina lah ya khususnya, itu sarapan pagi itu pakainya roti ya, ataupun susu ya, atau kopi atau teh gitu. Yang jelas tidak pakai nasi ya. Itu untuk sarapan. Nah, jadi ini perlu untuk adaptasi juga ya, yang benar-benar masih belum pernah ikut orang Cina ya. Terus yang ketiga itu kalau kita mau pergi kemana pun ya, kita harus pakai sepatu. Karena memang itu untuk menjaga diri sendiri juga ya, biar kalau jalan itu kita tidak khawatir untuk kepleset atau sandalnya copot kayak gitu ya. Jadi intinya demi keselamatan lah ya. Jadi nggak tua, nggak muda, nggak anak-anak, semuanya itu kalau keluar mesti kita pakai sepatu gitu. Nah, terus yang keempat ya, masalah ibadah. Banyak orang, karena memang kita di Cina itu negara non muslim ya, sahabat ya. Jadi dari situ ya itu tadi, bejo-bejan, banyaklah berdoa ya, meminta sama Allah semoga kita itu majikan kita itu bisa lulu, terus apapun yang ada di pikiran kita atau di hati kita itu bisa kelaksana. Nah, itu sahabat ya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Aku dulu pas waktu masih proses, masih ya, masih mau masuk ke Hong Kong ya. Aku tuh takut kalau nanti disuruh belanja bagaimana, kalau disuruh masak bagaimana, kalau disuruh gosok baju bagaimana, karena memang pas waktu itu pelatihan di PT itu harus benar-benar perfect ya, sahabat. Jadi khawatir tuh, kekhawatiran saya itu berlebihan gitu. Terus di situ tuh aku setiap malam ya, setiap malam tuh bangun sholat tahajud meminta, ya Allah, katanya kalau misalnya kerja di Hong Kong itu mayoritas ya CC atau mbak-mbak itu harus belanja, harus masak, harus pintar masak. Terus bagaimana dengan saya? Saya nggak punya skill itu kan gitu. Jadi saya mohon sama Allah, berilah aku keajaiban ya Allah. Saya tidak disuruh masak, belanja, atau gosok baju, antara anak sekolah misalnya gitu. Karena memang itu saya rasa bukan fak saya gitu ya, bukan skill saya gitu. Alhamdulillah banget ya Allah, nyampe di Hong Kong itu saya menemukan majikan ya, dari awal sampai saat ini. Aku kan udah ganti 2 kali, soalnya yang aku jaga dulu nenek ya meninggal. Habis itu ganti sama yang majikan yang sekarang. Alhamdulillah banget ya, kedua-duanya itu masalah air juga nggak perhitungan. Jadi pas aku datang itu aku bilang aku pagi harus mandi. Kalau misalnya aku nggak mandi, aku nggak bisa kerja ataupun aku tuh nggak ngerasa nyaman karena aku udah terbiasa gitu. Alhamdulillah majikan aku menerima, dan majikan aku juga sama, setiap pagi mau berangkat kerja itu pasti juga mandi gitu.
Terus lagi sama ibadah juga, ya kan mayoritas di sini kan memang non muslim ya, tapi alhamdulillah majikan aku yang aku temui itu semuanya sama. Mereka itu tahu ya, bisa memanusiakan manusiawi gitu. Jadi mereka itu tahu bahwa kewajiban kita itu apa, mereka itu paham gitu. Jadi mereka juga ngasih aku ibadah dengan leluasa ya, waktunya kita puasa juga saya bisa puasa. Intinya saya bisa bebas untuk melakukan ibadah saya gitu. Alhamdulillah banget, syukur alhamdulillah. Makanya untuk sahabatku yang mau masuk Hong Kong, banyak-banyaklah berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan itu memberikan takdir untuk kita. Itu sahabat ya. Nah, di sini oke, saya akan berbagi sharing yang tadi saya bilang ke sahabatku bahwa ada mbak-mbak yang di interminit itu gara-garanya cuma sepele banget. Karena apa? Dia itu bau badan. Ya, jadi Hong Kong memang di bulan 7 sampai bulan 8 itu panasnya banget ya sahabat, sampai 35 derajat sampai lebih gitu. Jadi panas banget. Jadi untuk sahabatku yang liburan ya, itu saya harapkan janganlah di luar ya. Kita mending kita di mall atau ngadem di mana lah, pokoknya yang senyaman kita biar kita itu tidak terlalu banyak keluar keringat gitu, karena sangat ekstrim banget sahabat ya. Jadi sahabat harus mawas diri sendiri ya, antisipasi, protek dirimu ya. Jangan sampai kamu itu bau badan, apalagi kamu yang pagi tidak boleh mandi. Nah, itu sangat sensi banget ya. Jadi antisipasilah, beli deodoran kayak atau bagaimana, atau sering ganti baju, karena memang cuaca sangat ekstrim. Bulan 7 sampai bulan 8 itu panas banget ya Hong Kong. Jadi kita itu cepat keluar keringat gitu. Itu sahabat ya. Jadi kan kasihan sekali, 1 tahun loh menunggu ya di Indonesia dengan penuh penantian, akhirnya dapat job ya, kita masuk baru 1 bulan sudah di interminit cuman gara-gara bau badan. Coba. Jadi ini ya benar-benar untuk sahabatku. Jadi memang kerja di Hong Kong itu sangat keras ya, dibutuhkan segalanya sahabat. Kita harus benar-benar memprotek diri kita, mempersiapkan diri kita dari mental dan lain sebagainya. Karena sekali lagi orang Hong Kong itu memang ngomongnya itu keras banget. Walaupun mereka itu tidak marah, tapi nadanya itu memang tinggi kayak gitu ya. Nah, jadi banyak-banyakin ya untuk sahabatku, makan sayur ya, makan buah ya, pokoknya banyakin minum air ya, kurangi gorengan juga, karena memang Hong Kong ini sangat ekstrim panasnya ya. Cuaca itu selalu berubah-ubah, selalu kadang hujan, kadang panas, sekali panas banget gitu ya sahabat ya. Untuk sahabatku yang kerjanya jaga anak ya, ataupun antar jemput anak sekolah kayak gitu, otomatis kan keluar ya. Nah, itu mesti panas banget. Terus untuk yang belanja ke pasar ya, yang dorong-dorong kakek neneknya ya, yang selalu mintanya keluar, itu mesti dirimu tuh selalu banyak berlebihan keluar keringat gitu. Makanya dari situ sahabat semua harus bisa memprotek diri benar-benar biar lingkunganmu itu juga nyaman berada di sekelilingmu gitu ya sahabat. Oke, semoga sharing aku bisa bermanfaat ya untuk kita semua ya. Ambil dari segi positifnya saja ya, kalau nggak suka ya skip aja, nggak masalah gitu ya sahabat. Intinya saya di sini mau berbagi informasi lah ya untuk sahabat-sahabat yang belum tahu bagaimana situasi Hong Kong saat ini gitu. Harapan aku semoga kita menjadi seorang PMI yang sukses ya sahabat, karena memang niat kita untuk merubah ekonomi yang berada di negara kita Indonesia. Sekali lagi kita dalam kehidupan harus selalu mengutamakan sebuah kejujuran sahabat, karena kejujuran adalah hal yang terindah dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus selalu sabar. Insya Allah dengan kesabaran kita mampu menguasai keadaan dan kita bisa mengambil kesimpulan yang benar-benar tepat untuk kita semua. Yang ketiga, kita harus selalu iman. Insya Allah dengan iman kita akan terselamatkan dan kita akan dilindungi dari orang-orang yang berniat dolim terhadap kita semua. Dan yang terakhir, kita harus selalu berdoa. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk selalu berusaha, berdoa, dan pada akhirnya kita pasrahkan sama Yang Kuasa. Oke, untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas. Karena berkat dukungan sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, tolong dukungannya ya sahabat untuk kasih like,
komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya karena semua itu adalah gratis. Oke, ini saya tekankan untuk sahabat semua ya, bahwa memang kehidupan di negara Cina atau non-muslim itu memang jauh sekali dengan kehidupan kita yang berada di Indonesia, yang kita dikit-dikit harus menggunakan air untuk mensucikan diri kita ya sahabat. Jadi ini sahabat perlu tahu, dan sahabat harus benar-benar confirm ya sama majikan agar tidak terjadi salah paham ataupun tidak mengecewakan majikan. Jadi sahabat harus mengatakan dengan sejujurnya bahwa kalau kita untuk beribadah itu kita harus menggunakan air. Jadi walaupun kita di saat mau buang air kecil atau air besar, kita mensucikan itu bukan dengan tisu ya, tapi kita harus menggunakan air itu. Sahabat harus benar-benar confirm dengan majikan. Jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar majikan pun tetap welcome sama kita. Oke sahabat, mungkin sharing aku cukup sampai di sini dulu. Jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Jangan lupa terus bersyukur ya, terutama untuk mbak-mbaknya yang tidak diharuskan untuk selalu on time keluar rumah ya, karena Hongkong itu kalau panas ya panas banget, kalau lagi hujan ya Allah campur petir dan lain sebagainya gitu. Jadi bersyukur ya untuk mbak-mbak yang termasuk pilihan Allah ya, seperti itu. Beruntung gitu ya, dibanding sahabat-sahabat yang lain yang harus selalu siap siaga, tidak peduli cuaca gitu ya. Oke, selalu bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Love you all.